Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kukasihi dalam Tuhan, hari ini kita merenungkan arti kemerdekaan di dalam Kristus. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa yang kita cintai. Dan kita bersyukurlah atas kasih karunia Tuhan yang telah kita alami di dalam negeri kita. Namun dalam kesempatan ini kita diingatkan akan kemerdekaan yang jauh lebih besar dan lebih berharga, yaitu kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kemerdekaan ini bukanlah hasil dari perjuangan fisik atau politik, melainkan anugerah rohani yang memerdekakan kita dari belenggu dosa dan yang memberikan kepada kita hidup yang kekal. Sebagai orang yang percaya di dalam Kristus, kita layak bersyukur kepada Tuhan karena Ia memberikan kepada kita jalan keluar dari penghambaan dosa, tetapi menuju kepada kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam renungan ini ada beberapa poin yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Yang pertama adalah arti kemerdekaan di dalam Kristus. Kita sering mendengar kata kemerdekaan dalam konteks kebebasan dari penjajahan atau penindasan. Namun kemerdekaan dalam Kristus memiliki makna yang lebih dalam. Kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, Rasul Paulus berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Dalam nats ini Kristus telah memerdekakan kita. Ini berarti bahwa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita telah dimerdekakan dari belenggu dosa dan juga rasa bersalah serta hukuman yang seharusnya kita terima. Itu semua oleh karena kasih Allah akan kita. Kemerdekaan ini bukanlah kebebasan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita, tetapi kebebasan dari kuasa dosa yang mengikat kita. Sebelum kita mengenal Kristus, kita hidup dalam perbudakan dosa. Dosa menguasai hidup kita. Dosa mengikat kita dan kita tidak mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Namun dalam Kristus kita diberikan kekuatan untuk mengatasi dosa dan hidup dalam kebenaran. Dan oleh karena kemerdekaan itu kita mendapatkan kelegaan, kedamaian dan sukacita yang kita terima dari Dia. Puji Tuhan, haleluya. Hal yang kedua adalah oleh karena Kristus kita telah menerima kemerdekaan yang sejati. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan dalam Kristus, kita tidak hanya berbicara tentang kebebasan dari dosa, tetapi juga panggilan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 22, kita diingatkan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Haleluya. Jadi kemerdekaan dalam Kristus adalah panggilan untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Ini berarti bahwa setiap aspek kehidupan kita harus mencerminkan kemerdekaan ini dalam pikiran, di dalam perkataan, dan di dalam perbuatan kita. Kita dipanggil untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal yang ketiga adalah kita harus menjaga kemerdekaan yang telah kita terima dari Kristus. Ya, kita harus menjaga kemerdekaan itu. Itulah tugas kita. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Tidak boleh kita lengah. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36, Yesus berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini adalah janji bahwa kemerdekaan yang kita terima dalam Kristus adalah nyata dan kekal. Namun kita harus waspada untuk tidak kembali kepada kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa dan ketidaktaatan kepada Dia. Kita tidak boleh mengenakan pikiran sebagian orang Israel yang telah keluar dari tanah perbudakan. Pada waktu terjadi pencobaan di padang gurun, mereka masih merindukan untuk kembali ke Mesir, yaitu tanah perbudakan. Saudaraku, kita harus teguh di dalam kemerdekaan ini. Rasul Paulus menulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, memperingatkan kita untuk berdiri teguh dalam kemerdekaan ini dan tidak kembali lagi ke dalam kuk perhambaan.
Ini berarti bahwa kita harus terus menjaga hubungan kita dengan Kristus, memperbarui pikiran kita setiap hari dengan firman-Nya, dan hidup di dalam kuasa Roh Kudus yang menuntun kita di dalam segala kebenaran. Saudara-saudariku yang kukasihi dalam Tuhan dan yang kuhormati, kemerdekaan dalam Kristus adalah anugerah yang luar biasa. Mari kita syukuri kemerdekaan ini dan hiduplah sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Jangan biarkan dosa kembali menguasai hidup kita, tetapi hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan yang Allah kehendaki. Bukalah hatimu bagi Roh Kudus, izinkan Ia menguasai hidupmu dan bertata sepenuhnya Dia di dalam hatimu, sehingga kita menjadi saksi bagi dunia tentang kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengawalan Roh Kudus atas hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.